Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Baik, masih bersama kami di program kesayangan kita semua, yaitu Ngelopo, Ngobrol Ulan Poso bersama Ustadz Sutopo. Alhamdulillah, pada kesempatan pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa melanjutkan menambah ilmu kita, menambah wawasan kita seputar dengan puasa Ramadan, yang mana kemarin kita sudah banyak membahas, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan puasa dari awal, pengertian puasa sampai dengan kemarin yang terakhir, bagaimana peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan puasa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar bersama lagi dengan narasumber kita, yaitu dengan tema ibadah, salah satu ibadah yang kita laksanakan di bulan puasa, yaitu zakat fitrah. Baik, mari kita langsung saja menyapa narasumber tercinta kita kepada Ustadz Sutopo. Assalamualaikum Ustadz Sutopo. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya Ustadz Sutopo pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita kemarin sudah bicara panjang lebar tentang puasa mulai awal hingga kemarin peristiwa-peristiwa penting. Sekarang kita akan mencoba nanti ngobrol lah tentang ibadah yang ada di bulan Ramadan, termasuk salah satunya yaitu zakat fitrah. Mungkin nanti jenengan bisa sampaikan zakat fitrah itu apa, kemudian untuk siapa dan bagaimana cara melakukannya. Seperti itu. Untuk jenengan, silakan, monggo. Terima kasih. Kita coba untuk mengobrolkan tentang zakat fitrah, karena rangkaian ibadah kita setelah kita persiapan untuk puasa, kemudian kita lakukan berhari-hari, kan amalnya kita puasa itu kan tidak mu'alakun baina sama wal art itu. Nah, itu kecuali kalau sudah zakat fitrah itu ditunaikan, baru ada keterangan begitu diangkat sampai ke. Nah, bicara tentang zakat itu kan kalau di kita itu kan ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kan tetapi pada kesempatan hari ini mungkin kita fokus pada zakat fitrah, karena bicara zakat mal ya panjang lebar macam-macam ya kita, karena yang terkait dengan Ramadan yang erat adalah zakat fitrah. Ya, intinya zakat fitrah itu, kalau zakat mal itu membersihkan harta yang mereka dapat sesuai dengan nisab yang ada. Kemudian kalau zakat fitrah kan kaitannya dengan fitrah membersihkan diri kita. Maka dalam keterangan fikih itu, orang itu berkewajiban zakat fitrah kan karena ada tiga hal. Yang pertama adalah Islam. Jadi ketika mereka tidak Islam, ya tidak berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Yang kedua adalah hurubu syamsi, surupe srengenge di akhir bulan Ramadan. Ketika akhir puasa kita ini, kemudian matahari terbenam, lah itu mulai diwajibkan kita zakat fitrah. Yang ketiga adalah ada kelebihan makan kita untuk sehari semalam tuh. Jadi kalau kita ada kelebihan, kemudian sudah di akhir bulan Ramadan, nah ketika matahari terbenam dan kita memang Islam, baru kita berkewajiban untuk zakat fitrah.
Akan tapi prakteknya itu kan sebelumnya. Nah itu untuk mempermudah kita supaya tidak tergesa-gesa, karena nanti yang namanya Idul Fitri kapan-kapan kita bincangkan. Kalau dasarnya kita kan bisa jadi karena ketika ru'yah kita melihat kita kan langsung besok langsung hari raya. Nah, daripada tergesa-gesa nanti kasihan amilnya dan sebagainya, biasanya beberapa hari sebelum akhir Ramadan sudah dibuka, bapak-bapak kita yang ngurusi tentang itu sudah disampaikan kepada para muslimin, masyarakat untuk menyampaikan zakat fitrahnya untuk supaya bisa nyampe pada yang mustahiknya masing-masing. Itu gampang bapak-bapak yang berperan sebagai amil di masing-masing desa tersebut. Jadi intinya kita diwajibkan zakat fitrah ya ada 3 itu. Harus Islam, terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, berarti besok sudah tidak puasa lagi. Kemudian ada kelebihan. Ada kelebihan saya kira soal itu kita ya banyaklah yang, kecuali memang orang-orang yang betul-betul tidak punya untuk makan besok saja sekarang tidak ada, itu bisa lagi. Garis besarnya seperti itu. Kemudian untuk ketika kita zakat fitrah itu berupa apa, terus kemudian kepada siapa kita? Ya. Kalau zakat fitrah itu kan berupa makanan pokok. Tergantung kalau di kita ya apa itu makan pokok kita kan nasi beras berarti ya, beras. Nah, kalau pemerintah kita hari ini menentukan, kalau nggak salah sudah keputusan sekarang itu 3 kilo kalau nggak salah. Itu artinya apakah nggak lebih ya, lebihnya lebih, tapi lebihnya kan menjadi sedekah daripada kurang. Karena ada pendapat yang mengatakan, ada pendapat saja mengatakan 2,5 kilo itu katanya kurang. Nah, daripada begitu mungkin ikhtiyat lah mungkin pemerintah itu. Jadi 3 kilo berarti yang kelebihan dari itu akan menjadi sedekah. Nah, yang wajib itu adalah dirinya dan orang-orang yang di bawah ampuannya. Misalkan saya punya istri, punya anak, ya berarti saya wajib membayar zakat saya sendiri, ya istri saya, ya anak saya, selama anak saya belum mencari nafkah sendiri. Berarti itu masih kewajiban. Artinya termasuk misalkan saya punya pembantu yang itu di bawah tanggung jawab saya, yaitu tanggung jawab saya untuk mengeluarkan zakat. Intinya zakat fitrah itu dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, kepada siapa itu diberikan? Diberikan ya kembali kepada, walaupun di situ ayatnya kan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ada 8 asnaf itu. Cuman kita biasanya di masyarakat kita supaya gampang ya ada yang bagian ngurusi yang namanya amil. Langsung kepada mustahik juga monggo, tapi biasanya banyak yang disalurkan supaya merata itu biasanya lewat panitia yang ada di desa-desa itu. Ya tujuannya apa? Supaya merata, nanti khawatirnya ada di desa itu ada mustahik misalkan fuqara 5 misalkan saja. Nanti yang memberikan masyarakat kepada si A saja, si B. Nah, ini kan gak enak. Tapi kalau nanti lewat panitia kan lebih enak, lebih merata, kira-kira begitu. Sehingga biasanya setiap desa itu memang ngangkat panitia. Cuman walaupun itu diperselisihkan apakah itu berstatus sebagai amil apa tidak. Tapi yang jelas mereka mengabdikan dirinya untuk menerima zakat itu dan menyalurkan sampai pada mustahiknya. Yang ada di masyarakat kita memang begitu. Itu kaitan dengan zakat fitrah. Nah, yang dizakati ya tadi makanan pokok. Misalkan kok di kita ini jagung kira-kira ya. Jagung kira-kira begitu.
gitu ya. Tapi yang ada kita kan beras itu. Terus kemudian sekarang kan mungkin zaman sudah kemajuan dan sebagainya. Ini apakah orang-orang yang berpikiran tak zakat duwe ae gitu? Nah, itu bagaimana? Ya, itu ya di kalangan ulama memang ada beberapa pendapat, ada yang boleh, tapi yang kita biasanya lebih hati-hati daripada begitu. Ada yang model lebih hati-hati, ya wong yang diwajibkan itu bukan uangnya, tapi apa? Barangnya. Maka biasanya ditukar. Uang itu ditukar dulu dengan apa? Di panitia itu kadang ditukar beras dulu, kemudian yang disampaikan ke panitia itu berupa beras. Karena ada beberapa panitia yang tidak berani menerima uang, karena memang ada ulama yang mengatakan pakai uang itu tidak boleh, walaupun ada yang membolehkan. Jadi supaya anulah untuk apa lebih hati-hati, mereka ada yang model seperti itu. Jadi gini kan, memang banyak sekali orang awam yang mungkin belum mengerti tentang zakat fitrah. Mungkin bisa jelaskan prosesnya zakat fitrah itu mulai mengeluarkan uang, terus niatnya, terus akadnya ke orang yang diberikan itu bagaimana? Ya kalau tidak ngerti ya paling gampang daripada kita mencari-cari mustahik yang termasuk kategori fakir apa tidak, kategori apa miskin apa tidak, kategori sabilillah apa tidak. Ya kalau orang awam yang menurut saya yang lebih baik kita serahkan saja pada panitia. Mungkin di sana kan panitia lebih tahu dalam masyarakat itu siapa yang berhak menerima. Menurut saya begitu. Sehingga niat itu kan boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Misalkan saya niat zakat diri saya sendiri, kalau istrinya ya pakai istri, kalau anaknya yang niati pada menzakati anaknya dan diberikan kepada siapa situ, kepada panitianya atau langsung kepada mustahik salah satu daripada beberapa 8 asnaf itu. Jadi ya diantarkan saja di panitia, biasa di masjid-masjid itu kan ada panitia, diumumkan di desa-desa itu, sampaikan ini sudah mulai menerima pembayaran zakat, biasanya begitu. Memang ya agak berbeda lah zakat fitrah dengan zakat mal itu, ya walaupun podo zakatnya tapi ada beberapa perbedaan. Jadi kalau zakat mal itu kan ada yang lebih luas lah cara tasarupannya. Kalau sebenarnya zakat fitrah ini kan dalam rangka ya nanti kapan-kapan kita bicara mengapa kita harus pakai zakat fitrah. Ya ini minimal jangan sampai di hari raya ini ada saudara-saudara kita, nanti kita pertajam pada pertemuan akan datang. Yang intinya jangan sampai di hari raya ini di antara saudara-saudara kita yang kekurangan, ya yang sampai susah gara-gara kurang makan itu. Satu sisi yang lain bergembira merayakan, yang sisi satu itu akan kasihan. Maka salah satunya ada yang namanya zakat fitrah itu untuk supaya di samping ada faktor-faktor yang lain yang kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah. Yang inti ya tadi mensucikan diri kita. Ada keterangan amaliyah kita puasa, semuanya tadarus, ibadah, tarawih dan sebagainya belum diterima oleh Allah ketika kita belum keluarkan zakat. Baru langsung itu mungkin coro itu gambarno membayangkan pemikiran orang awam. Coro kita ya gampangannya ya kesempurnaan puasa kita itu bisa sempurna kalau kita tunaikan zakat fitrah. Terus kemudian mungkin di kalangan orang awam ketika sibuk dengan aktivitasnya sampai orang tersebut itu lupa zakat. Jadi sampai waktunya lewat itu lupa zakat. Terus setelah hari Rabu saya belum zakat. Apakah orang tersebut dosa, terus harus bagaimana tindakannya selanjutnya bagaimana? Ya
kalau namanya lupa tidak ditunaikan ya tetap kewajiban yang tidak ditunaikan itu kan beresiko. Cuman ya untuk mengantisipasi itu, untuk nambah itu kata Rasul kan, wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Barangkali itu ya, ketika itu lupa ya ingat langsung kita tunaikan. Barangkali kok itu menjadi iso menghapus dari kesalahan yang. Jadi itu masih dinamakan zakat fitrah meskipun ya sebenarnya sudah tidak. Ya fitrah itu hanya sampai pada khotib naik ke mimbar. Ketika sudah khutbah sudah selesai zakat fitrah. Selesai itu berarti sedekah. Atau kan, mungkin dijadikan satu di tahun depannya ini. Ya lah ya malah gimana? Jangan begitu secepatnya walaupun itu nilainya apa istilahnya menjadi sedekah, tapi barangkali sedekah itu bisa nutupi kesalahan ketika kita tidak tunaikan zakat. Tapi tetap menurut saya ya kewajiban yang bisa ditunaikan. Jadi kan ada istilah sedekah, ada istilah zakat. Kalau zakat itu kan aturannya sudah ditentukan dan bedanya diantaranya kalau sedekah itu lebih ada ajaran untuk apa ya, merahasiakan kalau bisa. Kalau zakat itu kan harus ditampakkan supaya tidak ada memunculkan fitnah sudon kalau si A itu kok tidak zakat, maka ditampakkan. Lalu sedekah kan urusan beda. Kalau saya mengkiaskan seperti sholat lah, kalau sholat wajib, sholat 5 waktu itu kan supaya jamaah kelihatan banyak orang. Tapi kalau sholat sunat kan, iya sholat sunat kan lebih baik di rumah dan sebagainya. Karena ada hal-hal yang itu memang harus sebaiknya tidak diketahui oleh orang. Tapi memang harus diketahui supaya tidak menimbulkan fitnah tadi. Baik, terima kasih Ustaz Sutomo, penjelasan jenengan mulai awal dari zakat tadi, pengertian, kemudian untuk apa dan sebagainya. Mungkin kesempatan lain kita akan membahas lebih dalam tentang makna dari zakat ya, insya Allah. Sendiri seperti apa. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita besok bisa bertemu lagi untuk membahas dan membicarakan tentang ilmu tentang zakat. Terima kasih Bapak Sutomo. Alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini kita sudah berbincang-bincang ngobrol dengan narasumber tercinta kita tentang masalah zakat yang mana merupakan suatu ibadah, rangkaian ibadah yang wajib ketika kita laksanakan di bulan Ramadan. Tentunya kepada seluruh umat muslim kewajiban tersebut patutlah kita laksanakan, jangan sampai kita tinggalkan karena memang itu sebagai ketentuan dalam ibadah kita. Terima kasih atas perhatiannya kepada program pada pagi hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.